Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fatmala Putri dengan NIM 180254243020. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kriobservasi, yaitu adalah mata kuliah bioteknologi akuakultur yang diampu oleh Bapak Hengki Irawan, ST MP MSc. Nah, untuk yang pertama yaitu apa itu kriobservasi? Nah, sumber yang saya dapat ini berasal dari um, skripsi, yaitu dengan judul Kriobservasi Semen Ikan Baronang menggunakan beberapa jenis larutan extender. Nah, di sini teknik kriobservasi itu merupakan suatu teknik penyimpanan sel hewan dan itu ada tumbuhan ataupun materi genetika lain dalam keadaan beku melalui reduksi aktivitas metabolisme tanpa mempengaruhi organel-organel di dalam sel sehingga fungsi biologis dan morfologisnya itu tetap ada atau tidak rusak. Nah, teknik dari kriobservasi ini sendiri adalah penyimpanan dingin yang sangat dingin, yaitu dengan suhu minus 196 derajat di dalam nitrogen cair. Nah, soal yang kedua yaitu adalah bentuk penerapan kriobservasi pada bidang budidaya perairan. Nah, kriobservasi ini bisa terbilang masih awam di Indonesia. Jadi kriobservasi ini bisa untuk salah satunya adalah yang pertama dapat mempertahankan keragaman genetika induk, dan yang kedua itu dia dapat memanfaatkan sperma secara efisien dan sinkronisasi reproduksi secara buatan. Dan yang ketiga, konservasi banggen ini dapat membantu agar spesies yang punah itu hampir punah tidak tetap terjaga itunya spesiesnya. Dan yang keempat itu adalah organisme indigenous dan strain yang bernilai tinggi. Nah, salah satu kriobservasi itu juga dapat mempermudah dalam sel spermanya dikirim ke luar kota ataupun keluar daerah. Nah, yang ketiga itu ada cara kerja kriobservasi pada sperma ikan. Nah, sumber yang saya dapat ini berasal dari jurnal, itu dengan judul pengaruh konsentrasi sukrosa dengan krioprotektan dimetil sulfoxylic terhadap kualitas telur ikan mas. Nah, di sini ada 3 proses. Nah, yang pertama itu adalah proses vitrifikasi. Yang mana proses vitrifikasi ini adalah pencampuran nanti larutan sperma dengan buatan atau yang disama dengan penambahan larutan buatan yang disebut dengan cryoprotectant. Nah, di sini cryoprotectant ini akan didinginkan dengan suhu derajat dengan tadi sel spermanya dengan suhu derajat minus 196 derajat selama 10 menit. Nah, yang ketiga ini adalah pencairan kembali atau thawing. Nah, tadi setelah dibekukan dengan proses dengan menggunakan di larutan nitrogen tadi yang minus 196. Nah, di sini ada pencairan kembali atau thawing. Nah, pencairan kembali atau thawing ini dilakukan selama 30 derajat Celcius di luar ruangan selama 15 sampai 20 menit. Dan yang ketiga itu ada pembilasan. Nah, pembilasan ini dicampurkan dengan larutan NaCl. Nah, fungsinya adalah pembilasan ini berguna untuk menghilangkan adanya tadi larutan cryoprotectant. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya memiliki video. Di sini ada salah satu bisa tonton. Nah, di sini kita bisa lihat ada alat atau bahannya, ada cooling crank. Di sini ada timer untuk waktunya, ada tweezer atau capit. Dan di sini ada vitrification solution atau larutan dari vitrifikasi. Di sini ada tempatnya, cawannya, dan di sini ada cryotop. Nah, cryotop ini adalah bahan buatan atau bahan. Nah, di sini kita bisa lihat. Lanjut. Nah, ini kita bisa lihat tadi cryoprotectant-nya dimasukkan dengan jumlah yang sama yaitu 300 mikroliter dengan 3
di cawan seperti itu 3 tempat. Di sini dia melarutkannya menggunakan pipet ukur. Nah, setelah itu ditutup. Nah, itu ada embrionya. Di sini dilihat menggunakan mikroskop yang ini dilakukan selama 30 detik. Nah, ini tadi klitoproktetannya yang tadi udah dimasukkan. Nah, setelah itu nanti kita akan masukkan ini ke larutan nitrogen yang suhunya minus 190 derajat. Ini tadi, nanti kita masukin ke situ. Open system. Nah, towing itu tadi adalah nah, ini dia memerlukan towing solution, freezer, cooling crack, dan timer. Nah, kalau di towing ini dia menggunakan suhu 30 derajat Celcius. Kita bisa lihat. Sama banyak juga seperti itu. Nah, ini kita masukin lagi di situ. Nah, ini tadi larutan yang kita nitrogen ini dikeluarkan. Seperti itu selama ini di larutan tadi ini selama kurang lebih 60 detik. Oke, yang ketiga itu yang keempat, halnya itu adalah keuntungan dalam mengirimkan sperma ikan. Apa sih keuntungannya yang sudah diobservasi daripada langsung membawa induk jantan untuk pemijahan terkait dengan kondisi geografis Kepulauan Riau dan mempertimbangkan aspek efisiensi dan pengiriman. Nah, sumber yang saya dapat ini berasal dari artikel studi awal observasi soal embryo ikan dari Universitas Unair. Nah, di sini, nah, kriopreservasi ini kan adalah salah satu teknologi penyimpanan sel melalui proses pembukaan yang suhunya sangat dingin gitu. Dan dia ini adalah untuk penyediaan stek dalam jangka panjang, dan kriopreservasi ini bermanfaat untuk beberapa kebutuhan, antara lainnya kemudahan transportasi yang memerlukan jangka waktu lama atau jarak jauh. Nah, karena kita tahu letak geografis Kepulauan Riau ini agak bisa dibilang agak jauh dari, nah, itu dapat kalau kita menggunakan induk jantannya gitu, nah itu akan memerlukan jam waktu banyak dan memerlukan juga tidak efisien. Jadi misalnya kalau kita menggunakan induk jantan itu, salah satunya adalah ikannya itu akan stres. Jadi kita kirim ke tempat itu dia akan stres karena dia menggunakan alat transportasi gitu, seperti baik itu darat ataupun laut gitu. Jadi kenapa observasi ini lebih menguntungkan daripada mengirim langsung induk jantannya itu ke daerah yang dituju gitu, sepertinya. Nah, salah satunya juga dapat menekankan biaya gitu. Jadi
kalau kita dan ruang atau tempat. Karena kita bisa lihat kalau kita di dalam bentuk yang kecil seperti ini, krep separasi itu lebih menguntungkan dan lebih kecil gitu. Jadi tidak memakan banyak tempat dan tidak memakan banyak harga atau biaya seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.